Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakwan Iksan dengan NIM 2400016091, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan proyek pengembangan infrastruktur IT perusahaan inovasi digital. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang perusahaan tersebut. Perusahaan inovasi digital ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang sedang merencanakan pengembangan infrastruktur IT untuk tahun mendatang. Salah satu proyek besar yang akan dijalankan adalah penerapan sistem baru untuk mengoptimalkan operasional perusahaan. Dalam rangka ini, memastikan keberhasilan proyek ini perlu mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, manajemen perusahaan perlu melakukan perhitungan BEP atau break even point untuk mengetahui titik impas dari investasi yang dilakukan. Yang kedua adalah perusahaan harus menyusun IT budgeting yang efektif untuk mengalokasikan anggaran yang tepat. Yang selanjutnya adalah untuk mendapatkan solusi yang terbaik, inovasi digital perlu melakukan IT procurement dengan memilih vendor yang tepat. Selain itu, perusahaan harus menerapkan sistem manajemen perubahan IT atau IT change management yang solid untuk memastikan bahwa pengembangan infrastruktur baru berjalan lancar dan sukses. Yang terakhir adalah penerapan keamanan informasi, merupakan prioritas utama untuk melindungi data-data perusahaan dari ancaman. Selanjutnya, rumusan masalah dari perusahaan inovasi digital, yaitu yang pertama, hitunglah break even point dalam rupiah untuk proyek pengembangan sistem baru ini. Yang kedua, jika perusahaan inovasi digital menargetkan laba tahunan sebesar 200 juta, berapa jumlah unit sistem yang harus dijual? Yang ketiga, apa saja komponen anggaran yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan inovasi digital dalam menyusun IT budgeting? Yang keempat, buatlah rencana anggaran IT yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dan pemeliharaan dengan total anggaran sebesar 1 miliar dengan format Excel. Yang kelima, jelaskan proses IT procurement yang harus dilakukan oleh perusahaan inovasi digital untuk memilih vendor yang tepat. Yang keenam, apa saja kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan vendor untuk proyek perusahaan inovasi digital pengembangan sistem baru ini. Yang ketujuh, buatlah proses atau flowchart IT change management untuk perusahaan inovasi digital yang mencakup langkah-langkah mulai dari permintaan, perubahan, hingga implementasi dan evaluasi perubahan. Yang kedelapan, buatlah matriks atau tabel RACI yang terlibat dalam IT change management di inovasi digital. Sertakan peran-peran yang terlibat pada proses sesuai pada studi kasus tersebut. Jelaskan pentingnya penerapan keamanan informasi dalam proyek pengembangan sistem baru di perusahaan inovasi digital. Bagaimana penerapan ini dapat mempengaruhi keberhasilan proyek operasional perusahaan secara keseluruhan. Yang terakhir adalah sebutkan dan jelaskan beberapa langkah keamanan informasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan inovasi digital untuk melindungi data dari ancaman. Dan kita beralih ke rumusan masalah yang pertama, yaitu hitunglah break even point atau BEP dalam rupiah untuk proyek pengembangan sistem baru ini. Sebelum memulai proyek ini, kita perlu menghitung titik impas atau BEP untuk mengetahui kapan modal awal bisa kembali. Berikut adalah data yang digunakan untuk menghitung modal awal yang bisa dikembalikan. Yang pertama yaitu investasi awal 750 juta. Yang kedua, biaya tetap tahunan 300 juta. Selanjutnya, biaya variabel per unit 500.000. Dan yang terakhir, harga jual per unit 1,5 juta. Dan kita pakai rumus BEP, yaitu yang pertama, kontribusi margin per unit. Kita hitung dulu, 1,5 juta dikurangi 500.000 sama dengan 1 juta.
dan itu hasil kontribusi margin per unit. Dan yang kedua kita hitung BEP unitnya, yaitu 300 juta dibagi 1 juta sama dengan 300 unit, dan itu hasil BEP unitnya. Dan yang terakhir BEP rupiah, yaitu 300 kali 1,5 juta sama dengan 450 juta. Dan kesimpulannya adalah titik impas dalam proyek ini adalah sebesar 450 juta atau 300 unit yang terjual. Kita beralih ke rumusan masalah yang ketiga, yaitu jika perusahaan inovasi digital menargetkan laba tahunan sebesar 200 juta, berapa jumlah unit sistem yang harus dijual? Nah, dengan target keuntungan 200 juta, kita dapat menghitung dengan sebagai berikut, yaitu rumus biaya tetap ditambah dengan target keuntungan dibagi dengan kontribusi margin per unit. Perhitungannya yaitu 300 juta ditambah dengan 200 juta dibagi 100 juta sama dengan 500 unit. Kesimpulan adalah agar kita bisa mendapatkan keuntungan 200 juta, perusahaan perlu menjual 500 unit sistem. Selanjutnya, apa saja komponen anggaran yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan inovasi digital dalam menyusun IT budgeting untuk tahun fiskal mendatang? Yang pertama yaitu perangkat keras yang terdiri dari server, komputer, perangkat jaringan atau router, switch. Yang kedua, perangkat lunak yang terdiri dari lisensi OS, aplikasi pendukung dan keamanan atau antivirus, firewall. Yang ketiga, pelatihan karyawan yang terdiri dari pelatihan teknis dan sertifikasi IT. Yang keempat, pemeliharaan yang terdiri dari perawatan perangkat keras, pembaruan perangkat lunak, bantuan teknis. Yang terakhir, keamanan TI terdiri dari berinvestasilah dalam sistem keamanan seperti enkripsi data, firewall, dan antivirus. Dan selanjutnya, buatlah rencana anggaran IT yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dan pemeliharaan dengan total anggaran sebesar 1 miliar dengan format Excel. Terdiri dari komponen perangkat keras dengan anggaran 400 juta, dan yang kedua perangkat lunak dengan anggaran 200 juta, dan yang ketiga pelatihan dengan anggaran 200 juta. Selanjutnya pemeliharaan dengan anggaran 200 juta dengan total sebesar 1 miliar. Dan yang kelima, rumusan masalah dalam perusahaan inovasi digital. Jelaskan proses IT procurement yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memilih vendor yang tepat. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan perangkat lunak, perangkat keras, dan layanan yang diperlukan untuk menentukan anggaran dan prioritas. Yang kedua, mengevaluasi vendor berdasarkan pengalaman dan portofolio. Dan yang ketiga, mengajukan permintaan proposal atau RFP kepada vendor potensial. Yang keempat, seleksi vendor melalui negosiasi harga dan syarat kontrak. Dan yang kelima, penandatanganan kontrak legal. Dan yang keenam, yang terakhir, implementasi sistem sesuai kesepakatan. Yang keenam, apa saja kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan vendor untuk proyek pengembangan sistem baru ini? Beberapa kriteria utama dalam memilih vendor meliputi yang pertama yaitu kualitas produk. Kualitas produk ini keandalan dalam kompatibilitas teknologi. Dan yang kedua, harga. Harga ini sesuai anggaran perusahaan inovasi digital. Dan yang ketiga, reputasi vendor, pengalaman dalam proyek serupa. Yang keempat, layanan purna jual, yaitu dukungan teknis dan garansi. Dan yang terakhir, keamanan, yaitu kepatuhan terhadap standar keamanan informasi. Dan yang ketujuh, buatlah proses IT change management untuk perusahaan inovasi digital yang mencakup langkah-langkah mulai dari permintaan, perubahan, hingga implementasi dan evaluasi perubahan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengajukan permintaan perubahan. Ini menemukan apa yang perlu diubah untuk sebuah perusahaan. Yang kedua, menilai dampak, yaitu memeriksa
bagaimana perubahan akan memengaruhi pekerjaan dan sistem. Dan yang ketiga, mendapatkan persetujuan, yaitu ini meminta izin dari atasan atau tim manajemen. Dan yang keempat, implementasi perubahan, yaitu pelaksanaan perubahan. Yang terakhir, evaluasi. Ini uji dan tinjau hasil perubahan dalam perusahaan inovasi digital. Dan yang kedelapan yaitu rumusan masalah dalam perusahaan inovasi digital. Buatlah matriks atau tabel RACI yang terlibat dalam IT change management di inovasi digital. Sertakan peran-peran yang terlibat pada proses sesuai pada kasus pada studi kasus tersebut. Di sini terdiri dari aktivitas perusahaan inovasi digital, yaitu permintaan perubahan, analisis dampak, persetujuan, implementasi, yang terakhir evaluasi. Dan di sini ada responsibelnya yang terdiri dari tim operasional, tim analisis IT, manajer IT, tim teknis, tim audit. Dan yang kedua, accountable, yang terdiri dari manajer IT dan manajer IT lagi, dan selanjutnya direksi, selanjutnya manajer proyek, dan terakhir manajer IT. Dan yang ketiga, konsultan, yang terdiri dari tim keamanan, yang kedua tim operasional, yang ketiga tim legal, dan yang keempat tim vendor, yang terakhir tim operasional, dan yang terakhir informat. Yang pertama semua karyawan, dan yang kedua manajemen, dan yang ketiga tim analisis IT, selanjutnya semua karyawan, dan yang terakhir manajemen. Dan kita beralih ke rumusan masalah yang ke-9 dalam perusahaan inovasi digital, yaitu jelaskan pentingnya penerapan keamanan informasi dalam proyek pengembangan sistem baru di perusahaan inovasi digital. Bagaimana penerapan ini dapat mempengaruhi keberhasilan proyek dan operasional perusahaan secara keseluruhan. Keamanan informasi merugikan data penting dari peretasan dan akses yang berkaitan lainnya. Kedua belakang ini dapat merugikan untuk dibuat lebih baik. Dan yang pertama yaitu kepercayaan klien, terdiri dari sistem yang aman, meningkatkan kredibilitas. Dan yang kedua, efisiensi operasional, terdiri dari risiko gangguan dapat diminimalkan. Dan yang terakhir, kepatuhan hukum, terdiri dari memenuhi standar industri dan regulasi. Dan kita beralih ke rumusan masalah yang terakhir dalam perusahaan inovasi digital, yaitu sebutkan dan jelaskan beberapa langkah keamanan informasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk melindungi data dari ancaman. Berbagai langkah yang akan saya ambil untuk melindungi data adalah sebagai berikut. Yang pertama, inskripsi data, yaitu melindungi data sebelum disimpan atau dikirim. Dan yang kedua, firewall, yaitu melindungi akses dari luar ke jaringan. Dan yang ketiga, kebijakan akses, data diakses berdasarkan perannya. Dan yang keempat, pelatihan keamanan, yaitu menghubungkan dan meningkatkan kesadaran sumber daya terhadap rintangan cyber. Dan yang terakhir, sistem monitoring, yaitu menggunakan tools deteksi yang digunakan untuk memberitahu aktivitas tidak sah. Sekian presentasi dari saya tentang laporan proyek perusahaan inovasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.